Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberkahi kebaikan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Septi Indriani. Aku seorang ibu rumah tangga dan di channel YouTube ini aku akan berbagi cerita keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, tips budgeting, mengatur keuangan, dan hidup slow living. Kalau ada yang bertanya, kenapa pada akhirnya aku memutuskan untuk hidup slow living? Jawabannya pastinya bukan karena capek ya, tapi pada akhirnya aku sadar bahwa hidup harus dinikmati dan disyukuri. Slow living itu tidak sama dengan malas ya, namun lebih kepada filosofi hidup yang ngajak kita untuk melambat sedikit, supaya kita bisa lebih sadar, lebih menikmati, dan lebih menghargai apa yang sedang kita jalani. Slow living itu bukan berarti hidup lambat-lambatan atau malas ya, tapi lebih ke menyederhanakan, biar kita itu tidak terus-terusan dikejar waktu, dikejar ekspektasi, atau dibanding-bandingkan pencapaian kita dengan orang lain. Dan tentunya ini sangat membantu aku untuk tetap menjaga kewarasan dan menghindari pikiran-pikiran negatif. Aku sadar tugas ibu itu tidak mudah, dan untuk membangun karakter anak yang baik diperlukan psikologis yang sehat, tidak gampang stres, dan harus bahagia. Oke, kalau gitu apa aja sih praktek slow living yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bersama anak? Yang pertama, luangkan waktu khusus setiap hari untuk bermain bersama anak ataupun membaca buku bersama anak tanpa gangguan gadget dan televisi. Ajaklah anak kita berkebun, memasak, atau membuat kerajinan bersama untuk melatih kesabaran, kerjasama kita dengan anak, dan perhatian terhadap proses. Selanjutnya, merespon kesalahan anak dengan sabar, memberi ruang untuk belajar, bukan menghukum secara emosional. Kalau anak melakukan kesalahan, itu wajar ya, karena dia sedang dalam tahap proses belajar. Terus, menghindari jadwal anak yang terlalu padat dan mengizinkan mereka menikmati waktu luang atau sekedar bermain. Dan ini poin yang menurutku paling penting, yakni mengajarkan anak untuk menikmati proses belajar, bukan hanya hasil akhir seperti nilai atau prestasi. Oke, mungkin itu dulu ya, sekedar sharing dari aku tentang slow living dan mengapa aku memilih untuk hidup slow living. Oke, lanjut. Teman-teman, ada yang penasaran nggak dengan kegiatan yang aku lakukan pada video kali ini? Jadi ceritanya video ini aku ambil pada hari Minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 13 Juli tahun 2025. Mohon maaf baru aku upload karena ternyata bikin video itu tidak semudah yang dibayangkan ya, apalagi pas editing ini. Aduh, ternyata begini rasanya. Dari sini aku tahu ternyata perjalanan seorang konten kreator itu tidak mudah. Maka dari itu, hargailah video yang lewat di beranda kalian. Apresiasi walaupun dengan like, sedikit komen, sederhana, itu sangat berarti banget buat kita. Dan kita tidak tahu bagaimana perjuangan mereka membuat video-video seperti ini. Satu klik kalian dengan subscribe, like, ataupun komen itu membantu banget untuk channel-channel kecil seperti kami berkembang. Oke, lanjut. Jadi inilah kegiatan kami di hari Minggu kemarin. Sederhana tapi bermakna. Jadi kemarin itu kami memutuskan untuk olahraga pagi di playground depan balai desa. Udara di sini lumayan sejuk meskipun tidak jauh dari kota, tapi ya lumayanlah untuk cuci-cuci mata ataupun menghirup udara segar. Dan ruang terbuka di sini juga cukup luas. Ada toiletnya, dan yang paling penting di sini itu ada lapangan rumput yang luas sehingga anakku happy karena bisa lari-lari di sana, main sepeda, dan sensory play.
Di sini aku sama mas suami makan dulu, tapi sebelumnya anakku sudah aku siapin makannya, udah aku potong-potong, jadi dia bisa makan sendiri. Bukan cuma karena aku sudah kelaparan ya, tapi karena emang anak aku itu tipe anak yang lebih suka makan sendiri dibanding disuapin, entah kenapa. Bisa dilihat juga sebenarnya tadi suami aku mau nyuapin dia, tapi dianya nggak mau, pengennya makan sendiri. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yang penting udah diamanin makanannya, udah dibersihkan duri-durinya dan dipotong-potong. Oh iya, baru di akhir video ini aku baru sadar. Sebenarnya itu yang bener itu olahraga dulu apa makan dulu sih? Atau makan dulu baru olahraga? Kalau kata orang zaman dulu, orang tua zaman dulu itu kalau olahraga dulu baru makan itu bisa seluduan. Makanya di sini aku memutuskan untuk olahraga dulu baru makan. Tapi entah gimana kalau secara kesehatan itu yang baik itu makan dulu baru olahraga atau olahraga dulu baru makan. Coba teman-teman tulis di komentar ya, kalau kalian versi yang mana. Oke lanjut, jadi sebenarnya agenda olahraga ini tuh udah direncanakan jauh-jauh hari. Cuma ya karena kadang mager jadi baru terlaksana sekarang. Hari Minggu itu kan emang family time ya. Jadi family time ala kita itu kadang ya kayak gini, olahraga bareng, makan di luar bareng, atau cuma sekedar jalan-jalan sambil melihat suasana luar. Bagi kami family time gak perlu mewah, sekedar duduk bersama, makan bersama, ataupun mendengarkan cerita dari anak. Karena keluarga bukan soal kesempurnaan ataupun kemewahan yang kita berikan, tapi kehadiran akan kebersamaan itu sendiri. Dan waktu yang kita berikan hari ini bisa jadi kenangan indah yang akan mereka ingat selamanya. Oke, cukup sekian ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Karena di sini aku masih belajar dan tentunya sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya luput dan dosa. Maka dari itu, aku juga mohon bantuannya untuk subscribe ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.